Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bisiyami Ramadan wa anzala ala nabiyyina fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيدي ولد عدنان صاحب البيان وعلى آله وصحبه أهل المحبة والعرفان أما بعد. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang puasa, masih tabarruk dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, aidan juga, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Idza aftara farihah, ketika dia berbuka dia bergembira. Wa idza laqiyallaha fariha bisawmi, dan ketika bertemu Allah dia bergembira dengan puasanya. Jadi masih tentang keutamaan puasa di beberapa hadis. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan besar. Yang pertama ketika berbuka. Yang kedua ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita telah membuktikan ketika berbuka puasa itu luar biasa bergembira. Walaupun satu meja, walaupun menu yang sama, walaupun makannya bersama, tetapi orang yang berpuasa dan tidak berpuasa ini beda, ya. Coba ibu-ibu ketika berhalangan, ya, atau datang bulan, itu boleh kan tidak boleh berpuasa, malahan nanti diqadha di waktu yang lain. Nah itu walaupun makan dengan keluarga yang berpuasa dalam menu yang sama, di meja yang sama, di waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi yang tidak berpuasa karena sembunyi-sembunyi, ya. Badannya sehat, tidak perjalanan, tidak berpuasa, itu tidak punya kebahagiaan. Sama dengan hari raya. Hari raya Idul Fitri, ketika kita sudah sempurna melaksanakan ibadah puasa sebulan, itu gembira luar biasa. Jadi umpama ada orang tidak puasa, ya, karena malas, walaupun dia Islam, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, walaupun rumahnya sama dengan yang lain, bahkan dicat, ya, diperbaiki, diperindah, kemudian kuenya juga sama dengan tetangganya, bahkan bajunya lebih mahal dari tetangganya. Di hari raya itu
tidak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang berpuasa selama sebulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa? Ini kegembiraan yang memang oleh Allah diberikan kepada orang berpuasa. Nah, di dalam kitab Qul hadhihi sabili, ya, karangannya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Orang ketika berbuka puasa itu, dia itu selain nikmat makannya, juga karena di hatinya ada rasa syukur, ya. Alhamdulillah, ya. Telah melaksanakan ibadah puasa. Telah diberikan pertolongan oleh Allah bisa melaksanakan puasa hari itu khususnya. Karena apa? Kita itu bersyukur, jangan nunggu bahagia. Tapi bersyukurlah, maka akan bahagia. Nah, orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa itu luar biasa senangnya. Ya. Maka yang paling kita tunggu di bulan puasa itu adalah adzan maghrib. Ya. Adzan maghrib. Yang kedua, ketika kelak kita bertemu dengan Allah. Yang kedua, ketika orang yang berpuasa tadi bertemu dengan Allah, itu luar biasa bergembiranya. Karena apa? Kelak akan dipanggil dengan panggilan kehormatan. Dan akan disediakan sebuah pintu. Pintu khusus untuk menuju ke surga. Yaitu pintu Rayyan. Ya. Jadi di surga itu macam-macam pintunya. Dan untuk orang berpuasa, itu disediakan pintu khusus, namanya pintu Rayyan. Maknanya pintu segar, ya, pintu segar. Itu disediakan oleh Allah khusus untuk orang yang suka berpuasa. Wabil khusus puasa Ramadan. Wa fil hadis kadzalik, dan juga ada dalam sebuah hadis, sumtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Sumtus shaim, diamnya orang berpuasa, tasbih itu ditulis sebagai tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi ini salah satu hadis yang oleh As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf ini disebutkan di kitab ini, ya. Tinggal 2 hadis tentang fadilah puasa yang disebutkan di kitab ini. Dijelaskan oleh Rasulullah, sumtus shaim tasbih. Diamnya orang berpuasa itu diberi pahala seperti orang baca tasbih. Kalau di luarnya puasa kita dapat pahalanya tasbih kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi orang berpuasa itu diam saja diberi pahala tasbih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya disebut ibadah, ya. Tidurnya diberi pahala ibadah. Karena apa? Ya karena dia sedang ibadah walaupun tidur, ya. Ini lain dengan sholat. Kalau sholat tidur itu ya batal, ya. Kalau sholat tidur itu batal, tidak jadi sholat. Tapi kalau puasa walaupun dibawa tidur, dia tetap ibadah. Karena tidur tidak membatalkan puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka boleh panjenengan, ya, setelah subuh tidur. Nanti mau sholat duhur bangun. Setelah sholat duhur tidur lagi. Asar bangun sholat asar. Setelah asar tidur lagi. Sampai mau berbuka puasa. Boleh, ya. Tapi kalau puasa model kayak itu, walaupun kucing kuat puasa, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di bulan puasa ini kalau bisa jangan banyak tidur, ya. Karena waktu sangat barokah. Pahala dilipat gandakan, ya. Kalau dulu di zamannya orang tua kita, bulan puasa itu memang untuk ibadah. Siang itu ngaji, ya, ngaji. Dulu di zamannya para sepuh kita, ya.
Pagi itu ngaji kitab. Nanti jam 9 ngaji lagi ya. Nanti istirahat sebentar, mau duhur ngaji lagi ya. Setelah duhur ngaji lagi ya. Setelah asar menjelang maghrib teratapan. Ngaji menjelang maghrib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa du'ahu mustajab. Doanya orang puasa itu dikabulkan oleh Allah. Maka kalau zaman dulu ibu-ibu itu kalau anaknya mau ujian ya, itu diterakati, dipuasai ya. Anak saya ada hajat ujian, mudah-mudahan sukses. Itu berpuasa ibunya ini ya. Itu tirakat. Puasa itu termasuk tirakat. Dan orang berpuasa doanya mustajab ya. Kemudian wa amaluhu mudha'af. Amal ibadahnya oleh Allah dilipat gandakan lagi. Di bulan Ramadan orang mengerjakan satu kewajiban sama dengan mengerjakan 70 kewajiban. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah dapat 27 kali lipat pahalanya di selain Ramadan, maka ketika di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah 70 kali. Sekitar 1800 derajat yang diperoleh dari setiap pahala sholat jamaah di bulan Ramadan. Yang mengerjakan ibadah sunnah oleh Allah disamakan pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib. Ini luar biasa. Baik, hadis yang terakhir di dalam kitab ini masih banyak hadis tentang fadilah Ramadan, tapi cukup beberapa hadis ini yang ditukil oleh musannif di kitab At-Taghiyatus Sadidah ini. As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang membentengi orang berpuasa dari neraka. Jadi puasa itu adalah benteng dari api neraka. Maka kelak di antara amal yang bisa menolong orang menyelamatkan di hari kiamat adalah ibadah puasa. Sudah mau berlapar-lapar di dunia, nanti oleh Allah tidak akan diberikan rasa lapar, apalagi panas, apalagi dimasukkan ke neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dengan sempurna syarat rukunnya dan adab-adabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min rabbik من عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.